Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Baik ya, masih kenal dengan saya Bapak Ibu? Masih lah ya, karena saya ingat saya memang lumayan terkenal di Loksumawe. Oke ya. Oke, bersyukur sekali oleh karena kasih dan anugerah Tuhan melalui pimpinan jemaat kita hamba Tuhan di tempat ini, sekolah minggu, majelis tentunya dan semua Bapak Ibu yang ada di tempat ini, saya boleh dapat kesempatan untuk melayani menyampaikan firman Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu, saya diundang bukan karena saya jago berkhotbah, tidak. Saya ingat sekali waktu saya akan pergi dari tempat ini, ada seorang bapak-bapak dengan jujur mengatakan, sebenarnya bagi saya Bu Sulia itu khotbahnya biasa-biasa aja. Itu bukan penghinaan, ya. Tapi ada satu pesan yang lebih mendalam yang beliau sampaikan kepada saya, dan saya hari ini mengingat, aku tahu kok, aku diundang ke Loksumawe itu bukan karena aku jago berkhotbah, bukan. Tapi saya tahu karena Tuhan menaruh saya di hati hamba Tuhan kita, anak-anak sekolah minggu dan kita semua. Dan hari ini menjadi kesempatan yang indah saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Ya, jadi terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur. Saya sungguh-sungguh bersyukur. Saya tadi aduh mau dari mana aku salami duluan ya, aku bingung ya. Aku malu juga, malu bukan karena apa, tapi karena mungkin sudah agak lama tidak ketemu, jadi agak sungkan memulainya dari mana ya. Jadi terima kasih, puji Tuhan kita dapat bertemu hari ini. Dan tentunya firman Tuhan hari ini Bapak Ibu bukan hanya untuk sekolah minggu saja. Walaupun hari ini adalah momen di mana anak-anak berkesempatan untuk melayani Tuhan di kebaktian minggu kita. Walaupun mungkin cara penyampaian firman Tuhan agak kekanak-kanakan, tapi firman Tuhan tetaplah firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah bagi kita semua, amin. Hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan dengan tema Aku Saksi Kristus, ya. Diambil dari Matius 5 ayat yang ke-16. Kita akan sama-sama bacakan firman Tuhan ini. Adik-adik sekolah minggu, yuk kita sama-sama baca firman Tuhan ya. Dari Matius 5 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yuk sekali lagi anak-anak sekolah minggu yang baca Matius 5 ayat 16. Sama-sama baca 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Iya, tema kita hari ini adalah Aku Saksi Kristus. Ya, Aku Saksi Kristus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada waktu Tuhan Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, kira-kira benda-benda penerang apa aja yang Tuhan sediakan di bumi ini? Coba anak sekolah minggu jawab dulu. Apa benda-benda penerang yang Tuhan sediakan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini? Coba sebutkan dulu. Matahari. Kemudian apa lagi? Bulan. Kemudian apa lagi? Apa? Oh, awan. Oh iya ya, terang juga dia siang-siang. Nggak salah. Apa lagi? Bintang, benar. Iya, Tuhan menciptakan benda-benda penerang itu supaya apa? Betul, supaya terang, supaya manusia itu tidak hidup di dalam kegelapan. Loh, pertanyaannya adalah, kalau Tuhan sudah menciptakan matahari, coba sekolah minggu lihat gambar ini. Kalau Tuhan sudah menciptakan matahari, sudah menciptakan bulan, sudah menciptakan bintang, sudah menciptakan api juga yang dapat memberikan terang, dan sudah menciptakan lampu melalui manusia, kenapa aku harus bercahaya? Kenapa aku yang harus menjadi terang? Kan sudah ada benda-benda penerang Tuhan. Kenapa aku anak-anak harus disuruh jadi terang? Kenapa? Ayo. Kenapa kira-kira? Kenapa anak-anak sekolah minggu? Ya kan? Kenapa kalau dunia ini sudah penuh dengan yang terang-terang, bahkan hari ini juga sangat terang, kenapa aku masih disuruh jadi terang? Firman Tuhan tadi bilang kan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Ya kan? Firman Tuhan bilang terangmu harus bercahaya. Jadi Bapak Ibu, terang yang ada di dalam kita itu harus bercahaya.
bahkan tidak boleh mati. Harus bercahaya. Lalu firman Tuhan juga tadi bilang, cahaya yang engkau tunjukkan itu harus terlihat di depan orang, bukan di belakang orang. Lalu tadi dikatakan juga, firman-Mu itu, terang yang ada di dalam kamu itu, yang membuat engkau bercahaya itu, yang harus engkau tampilkan di depan orang itu, harus menjadi kesaksian yang dapat orang lihat. Jadi kesaksian itu, Bapak, Ibu, dan adik-adik, kalau tidak dilihat orang, mungkin ada sesuatu yang salah. Jadi kesaksian kita itu, terang kita itu harus dapat dilihat orang. Harus dapat dilihat orang. Karena apa? Sekali lagi Tuhan minta kita untuk bercahaya, bukan di belakang orang, bukan sembunyi-sembunyi, tetapi engkau harus bercahaya di depan orang supaya mereka melihat. Jadi memang harus melihat, harus dilihat, Bapak Ibu. Jadi jangan ada yang mengatakan, aku gak mau lah bercahaya, nanti silau bagi orang lain. Gak ada teori seperti itu. Tidak ada teori yang demikian. Anak-anak juga, aku masih anak-anak, aku belum cukup terang untuk bisa bercahaya. Tidak ada teori demikian. Mau tidak mau, firman Tuhan katakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan dengan demikian oleh karena manusia melihat engkau bercahaya, mereka juga ikut memuliakan Bapa kita di sorga. Jadi tujuannya adalah bagaimana kehidupan kita, kesaksian yang kita perlihatkan itu adalah kesaksian yang memuliakan Bapa di sorga. Nah, pertanyaannya adalah anak-anak sekolah minggu, pertanyaannya adalah kenapa aku harus bercahaya? Kenapa aku harus bercahaya? Kenapa bukan orang tuaku yang di belakang saja, anak sekolah minggu? Kenapa aku harus bercahaya? Coba dipikir-pikir dulu, diingat-ingat dulu firman Tuhan yang pernah disampaikan oleh rasul-rasulnya. Kenapa bukan orang tua saja? Kenapa aku harus bercahaya sih, Bosu? Kenapa harus aku? Kenapa bukan orang lain saja? Kenapa bukan orang tua saja yang lebih banyak pengalaman? Aku kan masih anak-anak. Anak-anak bilang demikian. Lalu orang tua bilang, aku kan sudah tua. Jadi kalau kita saling melempar tanggung jawab dari perintah yang Tuhan sampaikan kepada kita, siapakah yang sesungguhnya akan menjadi saksi itu? Jadi adik-adik sekolah minggu dan saudara yang dikasihi Tuhan, alasan kenapa kita harus bersaksi, yang pertama adalah karena Yesus ada di dalam hidup kita. Yesus ada di dalam hidup kita, Bapak Ibu, amin? Ya, Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Ya. Sejak Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita, dan saat Dia mati di kayu salib, bangkit mengalahkan maut, kegelapan yang ada di dalam diri kita itu tidak lagi berkuasa, dan Tuhan sebut kita sebagai anak-anak terang. Jadi saya dan Bapak Ibu dan semua anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak, amin. Anak-anak terang kita, Bapak Ibu. Kita adalah anak-anak yang seharusnya hidup di dalam terang dan tidak lagi dikuasai oleh kegelapan. Ya. Kita adalah anak-anak terang yang tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Karena apa? Kegelapan itu sudah Tuhan binasakan. Seharusnya kita juga belajar untuk membinasakan kegelapan yang ada di dalam diri kita. Firman Tuhan katakan di Efesus 5 ayat 8. Sebab dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, dan hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi Tuhan meminta kita, oleh karena Tuhan sudah hadir dalam hidup kita, Dia mau kita hidup sebagai anak-anak terang. Anak-anak sekolah minggu, siapa di sini yang Yesus ada di dalam hatinya? Yesus ada di dalam hati kamu? Coba siapa yang Tuhan Yesus ada di dalam hatinya, angkat tangan dulu. Yang benar. Iya. Dari mana kamu tahu Tuhan Yesus ada di dalam hidup kamu? Ya, dari mana? Ya, aku masih bisa bernafas hari ini, Bosu. Aku masih bisa memuji Tuhan. Aku bisa makan, pakaianku masih bagus. Itu juga adalah salah satu
anugerah dan bentuk bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adik-adik sekolah minggu, yang kedua adalah kenapa aku harus bersaksi? Yaitu karena aku tidak mencintai kegelapan. Benar Bapak Ibu? Benar? Kita tidak lagi orang-orang yang mencintai kegelapan. Mungkin dulu ada masa-masa di mana kita terjebak di dalam keadaan, terjebak di dalam dosa, terjebak di dalam kegelapan, dan kita sulit sekali keluar dari hal itu. Tapi hari ini firman Tuhan meneguhkan bagi kita bahwa sejak Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita, semuanya telah berlalu. Kita tidak lagi orang-orang yang mencintai kegelapan. Kita adalah orang-orang yang mencintai terang, mencintai Tuhan Yesus, dan mencintai firman-Nya. Terang yang Tuhan Yesus berikan kepada kita membuat kita tidak lagi suka kepada dosa. Jadi Bapak Ibu, hal ini mungkin sederhana, tapi itulah kekuatan firman Tuhan. Firman Tuhan, terang yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, membuat kita bisa membenci dosa. Mungkin dulu ada masa di mana kita menganggap biasa saja itu dosa, atau menganggap karena aku tidak melakukannya, ya tidak masalah. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa terang yang ada di dalam Kristus yang diberikan kepada kita membuat kita mampu untuk membenci dosa. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau kita punya satu pikiran yang sama di dalam pelayanan di gereja ini, bahwa kita tidak lagi mencobai atau mencintai dosa, sama-sama menjadi orang-orang yang mencintai firman Tuhan, tentu semakin bertumbuhlah keadaan gereja kita. Amin. Jadi kalau kita tidak mencintai firman Tuhan, tidak mencintai Tuhan Yesus dalam hidup kita, itu adalah peluang atau kesempatan yang sama kita bisa mengalami kemunduran. Yang ketiga, kenapa aku harus bersaksi? Coba anak sekolah minggu baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena aku mencintai kebenaran dan jiwa terang. Iya. Alasan kenapa kita harus bersaksi adalah, alasan kenapa aku harus bercahaya adalah karena aku mencintai kebenaran, dan kebenaran itulah yang disebut sebagai terang. Jadi kalau kita tidak mencintai kebenaran, bagaimana mungkin kita akan bercahaya Bapak Ibu? Bagaimana mungkin kita bisa hadir menjadi terang? Itu sesuatu hal yang mustahil. Jadi 3 alasan kenapa aku harus bercahaya. Apa tadi yang pertama anak sekolah minggu? Masih ingat ya? Iya benar. Siapa tadi yang jawab? Apa tadi jawabannya nak? Ya, karena Tuhan Yesus hadir dalam hidupku. Kenapa dia bisa tahu? Sepertinya karena dia mencatat. Kenapa dia bisa mencatat Bapak Ibu? Karena dia setidaknya punya hati untuk mau tahu tentang firman Tuhan. Nah, siapa dia ya? Mana Bapak Mama? Wis, ternyata pelayan musik kita ya. Puji Tuhan. Anak sekolah minggu kita ada hati untuk mencintai firman. Ya, yang pertama tadi kenapa aku harus bercahaya adalah karena Yesus ada di dalam hidupku. Yesus memberikan terangnya kepadaku, dan aku harus memperlihatkan terang itu kepada semua orang. Yang kedua apa tadi anak sekolah minggu? Iya, karena aku tidak mencintai kegelapan. Dan yang ketiga tadi, karena aku mencintai kebenaran, dan itulah terang. Nah, oleh karena Tuhan sudah memberikan terangnya kepada kita, maka kita pun harus menjadi saksi Kristus. Tema kita hari ini adalah Aku Saksi Kristus. Ya, zaman sekarang adalah zaman yang banyak anak muda, mungkin anak-anak juga yang suka tokoh-tokoh, mungkin artis atau tokoh-tokoh hebat di dunia entertain ya. Anak sekolah minggu, kenal Blackpink nggak? Loh, kok kalian bisa tahu Blackpink kok kenal? Pernah ketemu? Ketemu di itu, di mana? Di Simpang Asmi. Makan lontong Blackpinknya. Jadi kok tahu Blackpink? Hah? Oh, di mobilnya ada Blackpink katanya. Nah, siapa aja
personilnya Blackpink? Coba sebutkan dulu. Yang nomor 1 siapa? Jennie. Bapak Ibu yang nggak tahu coba cek dulu. Jennie. Kemudian siapa lagi? Jisoo. Lisa. Rose. Nah, coba sebutkan kitab-kitab perjanjian baru. Langsung bingung, mikir. Kalau nyebut personil Blackpink nggak perlu mikir. Ya, kadang-kadang begitu ya Bapak Ibu kenyataannya. Nah, salah satu apa ya dibilang ya, girl band atau pokoknya grup perempuan lah ya. Ya, Blackpink sangat diminati di zaman sekarang ini. Mereka sangat populer sekali dan mereka mempromosikan begitu banyak sekali lagu-lagu yang keren, tarian-tarian yang keren, bahkan seringkali ada perlombaan dance seluruh dunia diambil dari lagu-lagu yang mereka berikan ya. Seperti lagu yang terakhir ini, yang tren dari Blackpink lagu apa sih? Pasti tahu mereka. Apa lagu Jennie yang lagi viral? Apa? Tadi dia tahu. Jennie, like Jennie. Nah gitu kan? Gitu kan? Nah, ntar lagi mereka dance di Natal nanti pakai gerakan si Jennie. Ya. Artinya apa? Bapak Ibu dan adik-adik, mereka mungkin punya apa? Punya kesempatan untuk dilihat oleh banyak orang. Bahkan apa yang mereka pakai sangat dilihat oleh banyak orang. Apa yang mereka kenakan sangat diminati oleh banyak orang. Bahkan tidak sedikit orang yang mau mengeluarkan uang hanya karena pengen seperti mereka. Saya ingat waktu itu salah satu personil dari mereka itu Lisa memakai boneka apa? Labubu. Kan? Semua orang ikut beli boneka Labubu. Siapa yang beli Labubu di sini? Wah, langsung anak bapak Akwang angkat tangan ya. Ternyata Nicole adalah salah satu efek dari Labubu yang dipromosikan oleh Lisa Blackpink. Nah, Bapak Ibu di rumahnya ya, dia tidak mau meninggalkan informasi bahwa di rumahnya ada Labubu ya. Di rumah ada Alkitab kan ya? Oh iya, di rumah ada Alkitab nggak? Anak siapa ini? Anak siapa ini? Dia begitu excited mempromosikan bahwa di rumahnya ada Labubu, tapi di Alkitab nggak ada. Gawat ya. Nanti suruh mama bapak beli Alkitab. Nah, artinya apa ya? Artinya adik-adik sekolah minggu Bapak Ibu, kita mungkin berpikir bahwa mereka punya banyak kesaksian atau kesempatan untuk memperlihatkan apa yang ada di dalam diri mereka. Dan kita menganggap bahwa aku tidak punya kesempatan untuk memperlihatkan apa yang ada padaku. Pertanyaannya adalah, perlukah kita harus menjadi Blackpink supaya bisa bersaksi? Ya, perlu nggak? Atau jadi apa yang boy itu adalah BTS yang lagi hype? Tapi apakah kita perlu menjadi orang yang demikian dulu supaya kita bisa bersaksi, memperlihatkan bahwa kita anak Tuhan? Perlu nggak Bapak Ibu? Atau tidak perlu? Perlu atau tidak perlu? Saya butuh respon. Perlu atau tidak perlu? Tidak perlu. Kita tidak perlu dulu menjadi orang yang besar supaya kita bisa memperlihatkan bahwa aku adalah anak Tuhan. Aku tidak perlu dulu harus menjadi artis supaya aku bisa menunjukkan bahwa aku di dalam diriku ada terang Tuhan. Karena apa? Selagi kita masih hidup, itu artinya adalah kesempatan untuk menyaksikan kasih dan terang yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Firman Tuhan sekali lagi katakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat. Jadi Bapak Ibu harus dilihat. Orang lain harus melihat bahwa apa yang kita lakukan adalah bentuk atau gaya hidup yang menunjukkan bahwa aku adalah anak Tuhan. Jadi Tuhan mau perbuatan yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang memuliakan Bapa di surga. Dan dengan demikian orang juga bisa melihat, inilah
gaya hidup anak-anak Tuhan. Nah, jadi yang berikutnya adalah kenapa aku harus menjadi saksi Kristus? Tentu yang pertama, adik-adik sekolah minggu coba baca 1, 2, 3. Karena masih banyak orang yang belum mengenal siapa itu Yesus. Kalau bukan kita yang menunjukkan dan memperkenalkan siapa itu Yesus dan kenapa dia istimewa, siapa lagi Bapak Ibu? Siapa lagi? Tidak ada. Yang harus menyaksikan tentang Yesus itu adalah kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan nggak? Hah? Iya dong. Ya. Jadi kita harus menyaksikan, menjadi saksi Kristus, karena orang lain, ada banyak orang yang belum mengenal siapa itu Yesus Kristus, dan kitalah yang harus memperkenalkannya. Yang kedua, kenapa aku harus bersaksi? Baca sekolah minggu sama-sama ya. 1, 2, 3. Yang keras sedikit dong, sekali lagi. 1, 2, 3. Karena masih banyak yang meremehkan firman Tuhan. Karena masih banyak Bapak Ibu orang yang menganggap remeh firman Tuhan. Orang menganggap bahwa firman Tuhan itu tidak cukup terkenal lagi untuk dinikmati di masa kini. Banyak orang menganggap bahwa firman Tuhan itu sudah jadul, tidak lagi hype di tren masa kini. Tapi apakah demikian? Tentu tidak Bapak Ibu. Dari dulu sampai sekarang, firman Tuhan itu adalah satu kuasa yang tidak pernah berubah. Kita bisa menyaksikan banyak sekali bagaimana orang-orang dipulihkan, disembuhkan, dimenangkan hanya karena kuasa firman Tuhan. Dan itu juga berlaku bagi kita semua. Amin. Itu berlaku bagi kita. Firman Tuhan itu punya kuasa, dan sampai saat ini dia masih berkuasa untuk dapat menyaksikan kebaikan dan kekuasaan Tuhan. Yang ketiga, sekolah minggu, baca lagi 1, 2, 3. Karena banyak orang yang belum bisa membedakan gelap dan terang. Kita harus menjadi saksi Kristus karena apa? Karena kadangkala orang masih sulit membedakan mana yang gelap, mana yang terang, mana yang tidak benar, mana yang harus dilakukan, mana yang boleh tidak dilakukan. Dan kita harus menunjukkannya. Salah satunya apa? Hari Minggu datang ke gereja. Firman Tuhan kan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Itu artinya tidak ada hak kita atau kesempatan untuk membenarkan alasan lain sebelum engkau datang ke gereja pada hari Minggu. Itu udah yang paling utama Bapak Ibu. Jadi orang-orang akan melihat, orang-orang yang mulai malas ke gereja akan lihat, ternyata ya, si kawan itu walaupun ku tahu dia punya banyak pergumulan, tapi hatinya mencari Tuhan tetap tidak tergoyahkan. Itu menjadi satu kesaksian. Tapi sepertinya di sini tidak ada yang mulai malas ke gereja. Semua rajin ke gereja. Amin. Amin. Minggu depan juga demikian. Walaupun datang hujan tetap ke gereja. Amin. Iya, itu menjadi satu kesaksian yang paling mendasar untuk kita lakukan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya adalah anak sekolah minggu, baca sama-sama 1, 2, 3. Supaya dunia tahu bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya terang yang menyelamatkan kita dari kegelapan dosa. Supaya orang tahu melalui kesaksianku, melalui mulutku, melalui perbuatanku, orang dapat mengetahui bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya terang yang menyelamatkan kita dari kegelapan. Ingat adik-adik, dulu kita adalah orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kuasa dosa. Dan kita tidak punya kekuatan untuk menyelamatkan diri kita. Saya pernah ambil contoh ini. Ya, saya katakan, Bapak Ibu, ya, kalaupun suami saya, ya kebetulan hari ini suami saya ikut, masih kenal ya suami saya. Ya. Saya pernah katakan, kalaupun misalnya saya sudah tahu pasti bahwa suami saya sangat mengasihi saya, ya kan? Orang tua, anak-anak sekolah minggu, pasti orang tua kalian sangat mengasihi kita. Mereka berani berkorban apapun untuk kita. Tapi
Bapak Ibu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalaupun Boksu Andi itu rela mati untuk aku, sayangku, aku rela mati untukmu, apakah kematiannya itu akan menyelamatkan aku? Dia hanya mungkin akan dipandang, wah dia seorang suami yang rela berkorban untuk istrinya, rela mati menyelamatkan istrinya. Hanya sebatas demikian Bapak Ibu, ya kan? Orang tua juga demikian. Sekuat tenaga kita bisa memberikan pengorbanan untuk anak-anak kita, itu tidaklah mengubah status bahwa kita dapat menyelamatkan anak-anak kita dari dosa, enggak. Seberapapun besarnya kasih kita kepada orang-orang yang kita kasihi, itu tidak akan mengubah bahwa engkau dapat menyelamatkan mereka dari kegelapan. Karena apa? Karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan kita dari kegelapan. Hanya darah Yesus, hanya Yesus saja, tidak ada yang lain. Jadi demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang mau kita saksikan. Kita mau memberitakan kepada orang bahwa kamu tidak akan dapat selamat kalau bukan karena Tuhan Yesus satu-satunya jalan, bukan salah satu jalan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, dunia butuh teladan yang menyaksikan Tuhan Yesus. Sama-sama baca kalimat terakhir, 1, 2, 3. Ya, masih 50% suaranya. Dunia butuh teladan yang menyaksikan Tuhan Yesus, 1, 2, 3. Dan itu adalah saya Bapak Ibu. Jangan minta anakmu untuk menjadi saksi. Jangan minta orang tuamu yang jadi saksi. Tetangga-tetanggamu gereja sebelah, enggak Bapak Ibu. Kitalah yang harus menyaksikan dan menunjukkan teladan kasih yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Yang terakhir, caranya bagaimana? Simpel saja Bapak Ibu, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Gak usah muluk-muluk. Ya, yang pertama adalah yang paling dasar sekali. Mari kita menjadi orang-orang yang tetap Bapak Ibu, tetap mau membaca, merenungkan dan mendengar firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, masih baca Alkitab di rumah? Siapa yang tiap hari ada baca Alkitab? Nanti tiap hari baca Alkitab siapa? Oh nggak jadi, dia bilang gini, aku nggak tiap hari sih. Ya nggak tiap hari ya. Berapa kali seminggu baca Alkitab di rumah? Nggak tahu. Jadi tiap hari ngapain aja? Main TikTok? Iya, Nicole bilang iya. Ya, harus tetap membaca firman Tuhan. Jangan mendengar firman Tuhan waktu di sekolah minggu aja. Mana bisa? Bagaimana menjadi saksi Kristus kalau baca firman Tuhan hanya waktu sekolah minggu, sekali seminggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ngapain? Nggak bisa. Jadi sekarang harus baca firman Tuhan setiap hari. Setiap hari. Ya, Bapak Ibu masih baca firman Tuhan? Amin apa ini? Jangan amin-amin aja. Masih baca firman Tuhan? Setiap hari minggu aja? Setiap hari, puji Tuhan. Iya, kita harus tetap menjadi orang-orang yang tetap mencintai Tuhan dan firman-Nya. Ya, belajar melakukan firman Tuhan Bapak Ibu. Jangan cuma pengkhotbah saja, jangan jadi pendengar saja, jangan jadi pembaca saja. Siap dibaca kita catat, ya kan? Kita punya kebiasaan yang sama untuk hal itu. Kita catat, kita garisi semua yang menurut kita penting. Berulang-ulang kita baca, itu juga yang penting. Tapi kadang-kadang hanya sampai sebatas itu saja. Kita tidak memasuki fase di mana kita bisa merenungkan dan mencoba untuk melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Dengan demikian, karena kita sudah menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan, maka kita akan tetap menjadi orang yang memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak sembarangan. Ini tentu juga adalah kesaksian. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita sedang memuji Tuhan, kita tidak boleh sembarangan. Kita harus tertib, sopan, bernyanyi dengan sungguh-sungguh, bernyanyi dengan sukacita, tidak asal-asalan. Kalian tadi bernyanyi latihannya berapa lama?
yang nyanyi di depan tadi? Berapa lama Lause latihannya? Jangan-jangan sekali aja? Enggak ya. Pasti ada proses di mana kita mempersiapkannya. Kenapa harus latihan adik-adik? Kenapa enggak langsung aja? Kan bisa didengar di YouTube. Nanti tinggal nyanyi aja. Kami bisa belajar di rumah. Tapi kenapa harus latihan di gereja? Biar bagus. Iya benar sih, memang bagus sih tadi ya. Itu adalah bukti bahwa mereka sudah latihan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak nanti kalau ada lagi kegiatan sekolah minggu harus semangat mengantarkan anaknya ke sekolah minggu ke gereja ya. Kenapa? Kita sudah melihat bahwa tidak ada yang sia-sia ketika kita mengajar anak-anak kita untuk melayani Tuhan, mencintai dan mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga belajar bahwa menjadi seorang saksi Kristus, kita juga harus menghormati semua orang. Tidak hanya satu orang, Bapak Ibu. Tidak hanya orang-orang tertentu saja. Tidak hanya karena jabatannya lebih tinggi dari kita. Tidak hanya karena dia lebih ada daripada kita. Tapi kita belajar untuk menghormati siapa saja sebagai bentuk perintah Tuhan bahwa kamu harus mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan dengan demikian kita belajar menjadi berkat di dalam perkataan dan perbuatan. Adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang suka ngomong kotor? Ada? Siapa yang suka ngomong kasar? Gak ada. Siapa yang suka melawan orang tua? Ada. Siapa itu nak? Kasih tahu musuh. Siapa di sini yang suka mengejek temannya? Nggak boleh, iya. Karena apa? Karena Tuhan meminta kita untuk menjadi berkat, untuk menjadi kesaksian, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Iya, membenci dosa yang terakhir. Dosa kalau ejek-ejek. Iya, dosa kalau ngejek-ngejek tidak boleh. Dan yang terakhir, oleh karena kita tidak boleh mengejek-ejek, itu tandanya kita harus mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Dalam segala hal Bapak Ibu, bukan hanya salah satu hal. Tapi kita belajar mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Karena dengan demikianlah kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan supaya kita menyaksikannya kepada banyak orang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Ya. Di tengah-tengah banyaknya janji-janji palsu yang dapat diberikan oleh dunia ini, mari kita tetap belajar untuk memegang janjinya Tuhan. Firman Tuhan yang Bapak Ibu dengarkan dulu-dulu sama berkuasanya dengan firman Tuhan yang tetap kita baca hari ini. Kasih Tuhan itu tidak berubah kepada kita. Dan sampai hari ini Tuhan masih menyatakan kasih-Nya buat kita. Hanya bagian kita adalah bagaimana kita benar-benar mau hidup menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Kesaksian yang bukan untuk memuliakan diri kita sendiri, bukan untuk menyombongkan diri sendiri, tapi kesaksian, perkataan, perbuatan yang memuliakan Bapa kita di surga. Tuhan memberkati firman-Nya, mari kita berdoa.